Boykot negara sendiri, supporter Cina pilih dukung Indonesia. Respon Misil Girls ingin bawa Indonesia jadi langganan masuk Piala Dunia. STY bereaksi, kelemahan Cina yang bisa dieksploitasi timnas Indonesia. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Perjuangan skuad Garuda di Cina tak sendirian. Meskipun bertanding di Cina, timnas Indonesia tidak akan merasa sendirian. PPI akan mendampingi perjuangan Merah Putih secara langsung di stadion. Ya, PPI adalah organisasi yang terdiri dari pelajar Indonesia yang berada di luar negeri. Setiap negara atau wilayah biasanya memiliki PPI yang sering berkolaborasi dengan kedutaan besar Indonesia di negara tersebut. Di Cina sendiri terdapat PPI yang berfungsi sebagai pusat organisasi pelajar Indonesia di negeri tirai bambu. Dalam kesempatan ini mereka akan menjadi tuan rumah bagi para pendukung Garuda yang berangkat ke Qingdao. Ketua PPI Shandong Windy Rahmasari menyatakan kepada awak media bahwa mereka telah mempersiapkan berbagai hal, yakni untuk menyambut kedatangan timnas Indonesia di Cina. Selain membantu dalam pengadaan tiket untuk supporter dari Indonesia, PPI juga berkomitmen untuk menyediakan akomodasi termasuk transportasi. Selain itu, PPI juga telah mengatur penjualan tiket untuk supporter timnas Indonesia. Windy menambahkan bahwa seluruh kuota tiket yang dialokasikan oleh CFA atau Federasi Sepak Bola Cina telah habis. Menariknya, Windy mengungkapkan bahwa mereka telah menyiapkan yel-yel penyemangat untuk para pemain asuhan Sintayong. Boykot negara sendiri, supporter Cina pilih dukung Indonesia. Berbanding terbalik dengan Garuda, fans supporter Cina justru enggan memberikan dukungan untuk negaranya sendiri. Dikutip dari media Cina QQ, hal itu tak terlepas dari performa buruk timnas Cina dan pelatih Branko Ivankovic yang terkenal keras kepala. Memang Cina sampai dengan saat ini belum petik hasil memuaskan pada 3 laga terakhirnya. Bisa jadi Cina akan menjadi tim pertama yang dipastikan tersingkir dari babak ronde 3 ini jika kembali kalah dari Indonesia. Tak hanya sekedar itu, warganet asal Cina pun juga ramai-ramai menyoroti kehebatan pemain keturunan yang diboyong pelatih Sintayong ke timnas Indonesia. Bahkan, sebagian besar warganet negeri tirai bambu tersebut justru mendukung agar timnas Indonesia melibas Cina, yakni dengan skor telak seperti halnya Jepang dengan 8 gol tanpa balas. Saya yakin Indonesia bisa mengalahkan Cina, ujar netizen Cina Wang Yu. Indonesia mempunyai kekuatan untuk mengatakan hal tersebut, menang atas Cina, tulis Idenji. Indonesia mungkin lebih kejam dari Jepang, tim nasional sepak bola Cina akan kalah 8-0, kata warganet Cina Sui. Kendati demikian, ada juga sebagian dari netizen Cina yang tak lelah memberikan dukungan penuh kepada negaranya, yakni agar tidak takut menghadapi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Kini menarik untuk menanti aksi skuad Garuda membungkam Cina di hadapan pendukungnya sendiri. STY bereaksi, kelemahan Cina yang bisa dieksploitasi timnas Indonesia. Pertama, lini belakang. Pelatih Branko Ivankovic menghadapi masalah serius dengan pertahanan rapuh jelang laga Cina versus timnas Indonesia. Dalam 5 laga terakhir, Cina kebobolan 14 gol tanpa satupun catatan clean sheet. Jepang mencetak 7 gol, Arab Saudi 2 gol, dan Australia 3 buah gol. Buruknya pertahanan ini bukan hanya kesalahan kiper Wang Dele atau back, tetapi kelemahan kolektif tim. Tentu hal itu bisa dimanfaatkan Rafael Strike dan kawan-kawan untuk mendulang gol sebanyak mungkin. Kedua, mentalitas menit akhir. Nasib timnas Cina di 3 laga awal sangat buruk. Setelah kalah 0-7 dari timnas Jepang,
Mereka juga kalah setelah sempat unggul melawan Arab Saudi. Cina memimpin namun akhirnya kalah 1-2. Dalam pertandingan melawan Australia, mereka unggul 1-0 berkat gol Xie Wenang, tapi menyerah 1-3 di akhir laga. Kondisi ini menjadi peluang bagi timnas Indonesia untuk mengalahkan The Dragon. Sementara mentalitas skuad Branko Ivankovic sendiri tertekan oleh hasil buruk tersebut. Skuad Garuda pun sebaliknya justru terkenal bisa membalikan keadaan. Ketiga, lini depan tumpul. Timnas Cina mengalami kesulitan mencetak gol di grup C ini lantaran hanya berhasil melakukan 2 kali dalam 3 pertandingan. Menariknya, salah satu gol tersebut merupakan bunuh diri pemain lawan saat mereka kalah 1-2 dari Arab Saudi, yang mana dicetak oleh Ali Mohamed Lajami. Catatan 2 gol ini adalah yang terendah di grup C, bahkan lebih sedikit dibandingkan timnas Indonesia yang telah mencetak 3 buah gol, setara dengan Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Respon Misil Girls ingin bawa Indonesia jadi langganan masuk Piala Dunia. Jelang menghadapi Cina, Misil Girls telah memiliki target jangka pendek dan jangka panjang bersama timnas Indonesia. Untuk target jangka pendek, Hilgers sangat berhasrat membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara untuk target jangka panjang, ia bertekad untuk membawa timnas Indonesia menjadi tim langganan Piala Dunia dan juga Piala Asia. Tak heran jika Hilgers memiliki target yang cukup ambisius kepada timnas Indonesia. Sebab jika menilik dari kedalaman skuad tim merah putih saat ini, sudah sepantasnya Indonesia untuk tampil di Piala Dunia. Saat ini, timnas Indonesia sendiri sudah memasuki putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, yang itu artinya hanya beberapa langkah lagi skuad Garuda bisa. Indonesia saat ini sudah meraih 3 poin dalam 3 pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Sinteyong pun belum terkalahkan dan meraih hasil imbang usai melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Dengan kondisi Cina yang saat ini sedang carut-marut, seharusnya hal itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh timnas Indonesia untuk membawa pulang 3 poin. Apalagi jika timnas bisa menang atas Cina, Rizky Ridho dan kawan-kawan bisa naik ke posisi 124 ranking FIFA. Tak hanya itu, skuad Garuda juga berpotensi naik ke posisi ketiga grup C dengan koleksi 6 poin. Apabila Bahrain kalah atas Arab Saudi dan Australia kalah atas Jepang.